Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Saya tidak peduli dengan mainstream. Saya lebih peduli pada prinsip kemanusiaan, prinsip akal dan pikiran serta hati dan perasaan. Tidak peduli walaupun dunia itu tidak berpihak pada kemanusiaan, saya tetap akan berpihak pada kemanusiaan. Dan pagi ini serta hari-hari terakhir ini di negeri Wakanda, saya melihat cukup banyak orang yang berperilaku seperti Tuhan. Mereka akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan bahkan mereka akan tahu tentang apapun itu. Jadi pagi ini saya dituduh adalah orang Rohingya, suku Rohingya yang sudah mendapatkan KTP Indonesia. Hanya karena saya berkomentar atau mungkin membuat video untuk menunjukkan dukungan saya kepada kemanusiaan, kepada orang-orang yang zolimi, yang dibantai, dibunuh, disiksa, diperkosa oleh manusia-manusia kejam dan bengis lainnya. Saya tidak peduli apa agama mereka yang dibantai, dibunuh, diperkosa itu. Sebagai seorang manusia, apalagi seorang muslim, saya merasa wajib membela siapapun manusia yang mengalami pembantaian, pemerkosaan, pengusiran dari tempat asalnya. Jadi guys, di negeri ini cukup banyak kita lihat sekarang fenomena banyak orang yang sudah menjadi seperti Tuhan, tahu segalanya, tahu apa yang terjadi di masa depan. Dan saya pun mengalami, saya dikatakan sebagai seorang muslim Rohingya yang sudah mendapat KTP Indonesia. Saking tahunya mereka, nggak kenal siapa saya, nggak tahu siapa saya, bisa-bisanya mengatakan bahwa saya ada menuduh bahwa saya adalah seorang muslim Rohingya yang mendapatkan KTP Indonesia dan telah hidup di Indonesia. Saya beritahu bagi Tuhan-Tuhan ini yang hidup di negeri Wakanda, saya adalah kelahiran Pekanbaru. Saya lahir tanggal 8 Juli tahun 1982. Kakek saya yang satu itu kelahiran Jawa Timur, yang satu lagi kelahiran Sijunjung, Payakumbuh, Sijunjung, Sumatera Barat. Kakek saya satu lagi, dan nenek saya satu lagi, itu adalah kelahiran dari Sijunjung, Sumatera Barat juga, dan satu lagi dari nenek saya adalah satu lagi dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Jadi saya adalah asli orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia, dan kakek nenek saya juga lahir di Indonesia. Nah, jadi fenomena sebagian orang di Wakanda, negeri Wakanda yang sudah merasa sama seperti Tuhan, selevel dengan Tuhan, yaitu tahu segalanya, bahkan tahu tentang masa depan. Ini adalah indikasi bahwa betapa sombongnya mereka. Sehingga mereka merasa sama tahu dengan Tuhan. Tuhan yang harusnya hanya Tuhan yang tahu tentang apa yang terjadi di masa depan dan tahu tentang segalanya, mereka merasa sudah selevel dan sama dengan Tuhan. Coba kita bahas pakai logika Mereka mengatakan bahwa muslim Rohingya ini nanti akan menjajah Indonesia, akan menjajah Indonesia sama seperti Zionis Israel.
ini menurut saya cukup aneh. Kalau kita pakai logika, kita kan harus mengadakan perbandingan. Ya. Kita nggak bisa hanya menghayal sehingga kita tuh menjadi sama seperti Tuhan, nggak bisa. Kita harus melihat fakta yang ada sekarang, dan itu menjadikan landasan kita, dan juga track record masa lalu untuk menjadikan landasan kita untuk memprediksi masa depan dengan akurat dan tepat. Meskipun tetap tidak juga seperti Tuhan yang pasti benar gitu. Kita hanya bisa memprediksi sendiri gini. Perbandingan antara Muslim Rohingya dengan Zionis Israel, atau bahkan mungkin PKI sekalipun. Jadi gini, Muslim Rohingya faktanya adalah dibantai, ditindas, diperkosa, dibunuh, diusir dari wilayahnya. Zionis Israel juga seperti itu. Tapi bedanya, Zionis Israel itu tidak beriman. Tidak beriman mereka. Muslim Rohingya adalah orang-orang beriman, cuman tidak berpendidikan. Kita bisa harap apa dari orang-orang yang ditindas, dibunuh, dibantai, diperkosa, diusir dari wilayahnya, dizolimi? Kita bisa harap apa? Indonesia saja yang tidak mengalami hal itu juga banyak pendidikannya yang buruk kualitasnya, banyak warga kita yang tidak berpendidikan, dan bahkan yang berpendidikan pun akhlaknya juga banyak yang buruk. Pejabat yang korup, pejabat yang suka menindas rakyatnya, itu mereka berpendidikan. Jadi kita bisa harap apa? Orang yang berpendidikan saja akhlaknya begitu, apalagi orang tidak berpendidikan. Jadi kita bisa harap apa dengan Muslim Rohingya? Jadi alih-alih mereka tuh dididik, mereka malah dizolimi lagi gitu. Sudah dizolimi, tambah zolimi lagi. Jadi kita ini apa bedanya kita dengan Zionis Israel? Apa bedanya kita dengan junta militer Myanmar? Jadi kita harus mengadakan perbandingan, guys. Biar kita tuh jadi manusia yang punya akal, yang masuk akal, manusia yang logis, tidak hanya manusia yang berhalusinasi, menghayal, sehingga kita tuh menjadi merasa selevel dengan Tuhan. Tidak. Zionis Israel itu adalah mereka punya kekuatan, mereka menguasai dunia, mereka menguasai keuangan, mereka bahkan membeli tanah Palestina dari penjajah Inggris. Dan mereka di backup Amerika. Mereka yang merupakan orang-orang kafir Yahudi dibantu oleh orang-orang kafir Amerika. Nah, tentu berbeda dengan Muslim Rohingya. Mereka jangan punya kekuasaan. Untuk makan saja mereka tidak mampu. Untuk mempertahankan diri mereka saja dari kematian, dari maut yang setiap saat menanti dan mengawasi mereka, menunggu mereka tidak mampu. Berapa banyak kapal Muslim Rohingya yang tenggelam di lautan karena kondisinya tidak layak untuk berlayar? Berapa banyak yang mereka harus gunakan itu untuk demi selamat dari kejaran junta militer Myanmar? Berapa banyak? Apakah mereka bisa samakan dengan Zionis Israel yang punya kekuasaan, yang menguasai dunia dengan sistem keuangan dan bahkan dibantu oleh teman-temannya sesama kafir Amerika? Coba kita adakan perbandingan. Kita gunakan akal dan pikiran kita. Jadi kita harus membandingkan, jangan berhalusinasi, jangan menghayal. Dan coba kita bandingkan juga dengan PKI. Anak-anak dalam PKI itu di masa lalu terbukti memang pernah
hendak mengkudeta pemerintah Indonesia yang sah. Itu sudah ada rekam jejak masa lalu. Memang ada, bukti masa lalu ada. Dan mereka tidak terusir dari Indonesia, tidak terusir mereka. Mereka tetap bisa hidup layak di negeri ini dan dilakukan sama dengan rakyat Indonesia lainnya, anak-anak non PKI ini. Tapi jujur tetap ada kekhawatiran mereka akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh orang tua dan kakek nenek mereka di masa lalu. Dan ini menurut saya jauh lebih realistis. Kenapa? Karena mereka lebih punya kekuatan dibandingkan dan lebih punya track record dibandingkan dengan para pengungsi Rohingya. Dan jumlah mereka tentu jauh lebih banyak. Dan mereka sudah mengalami puluhan tahun. Kalau mau dilihat ya, mereka akan jauh lebih kuat dibandingkan pengungsi Rohingya. Karena di antara mereka tentu sudah ada yang jadi PNS, bahkan ada tuh yang jadi pejabat, anak non PKI jadi pejabat, yaitu kayak Rika Ciptaning dan beberapa orang lainnya. Jadi secara kekuatan mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan Muslim Rohingya. Tadi itu lebih harusnya menjadikan kita lebih waspada dibandingkan dengan Muslim Rohingya. Ya. Anak-anak non PKI ini mereka punya tanah, mereka punya kekuatan yang lebih besar dan lebih baik hidupannya dibandingkan dengan Muslim Rohingya. Dan mereka adalah tuan rumah di negeri sendiri. Ya, anak-anak non PKI ini mereka ada di bumi. Sementara Muslim Rohingya di sini hanya menumpang. Ini sudahlah menumpang, kelaparan, nggak punya apa-apa, masih jauh lebih diwaspadai dibandingkan dengan anak-anak non PKI. Anak-anak non PKI saja tidak kita curigai berlebihan seperti itu. Yang harusnya logikanya mereka lebih diwaspadai harusnya. Karena mereka terbukti punya track record di masa lalu dan mereka lebih kuat dibandingkan dengan Muslim Rohingya. Jadi saya ingin bertanya, ada apa dengan logika kita di negeri ini? Kenapa kita bertindak seperti Tuhan yang tahu tentang masa depan, tanpa mengedepankan akal pikiran dengan cara membandingkan antara Zionis Israel, anak-anak non PKI dengan Muslim Rohingya? Kita harus menjadi manusia yang punya mengedepankan akal pikiran dan rasa. Ini adalah menjaga kemanusiaan. Orang-orang yang tertindas, dizolimi di negeri asalnya. Dan bahkan bukan hanya mereka orang-orang itu, juga Muslim Suriah, Timur Tengah, juga bahkan rakyat Myanmar itu sendiri yang sekarang sedang berjuang melawan junta militer Myanmar. Mereka itu bukan hanya Muslim Rohingya, mereka adalah rakyat Myanmar sendiri yang berasal dari berbagai etnis dan suku dan agama. Bukan hanya Muslim yang melawan junta militer Myanmar, tapi juga non-Muslim, tapi juga rakyat Myanmar itu sendiri. Jadi bukalah mata kita, pakai akal dan pikiran dan rasa kita, adakan perbandingan. Jangan hanya memandang sesuatu itu dengan buta, dengan mata, tapi dengan akal dan pikiran dari rasa dan hati. Jadi jujur saya malu menjadi Muslim, saya malu menjadi Indonesia, saya malu hidup di negeri Wakanda. Nah, kalau saya ngomong gini pasti dikatakan bahwa ya pergi aja sana, pergi ke dari Indonesia. Nah ini tambah buruk lagi. Ya. Jadi ketika ada orang di saya sedang menyampaikan pendapatnya, ya bukannya dihargai, minimal gak setuju nggak apa-apa, minimal dihargai lah. Dimana kita adalah negara yang katanya mengedepankan demokrasi. Ini bukannya dihargai, malah diusir dari negeri ini. Ini di mana logikanya, guys? Ya. Jadi negeri ini saya merasa terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak orang yang merasa seperti Tuhan, tahu tentang masa depan tanpa mereka mengadakan perbandingan yang fair tentang
siapa itu jenis Israel, siapa itu Muslim Rohingya, siapa itu anak-anak non PKI dan sebagainya. Jadi ya saya mengajak kita semua untuk pakailah akal pikiran kita, juga rasa kita. Apakah kita sudah level dengan Tuhan? Apakah kita tuh menjadi orang-orang yang suka berhalusinasi dan berkhayal terlalu tinggi, sehingga kita tuh menjadi sama dengan Tuhan? Jadi kita tuh orang-orang yang punya pengetahuan yang sama dengan Tuhan, yang tahu tentang orang lain, siapa orang lain, apa yang jadi masa depan. Please lah guys ya, jangan seperti itu. ini sudah indikasi mengarah kepada sombong, seakan-akan tahu segalanya bersama si Tuhan, dan ini tidak buruk, tidak baik. Lama-lama ini akan mengurus iman, ya, iman kita akan hilang nanti. Hanya Tuhan yang maha tahu, ini tidak maha tahu. Kalau ada di antara Muslim Rohingya yang bersalah, ya kita hukum. Saya setuju. Pada yang melakukan kesalahan, kriminal, kita hukum. Karena memang terbukti. Tapi yang tidak terbukti, jangan Anda coba-coba buktikan. Yang tidak terbukti. Jangan coba-coba Anda menghayal. Seakan-akan mereka begitu-begitu. Jangan. Apalagi dilakukan tanpa perbandingan. Jangan. Kita sebagai orang Indonesia dan Muslim itu harusnya jauh lebih berakal, ya, berakal dibandingkan mereka yang Muslim dan bukan Indonesia. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan pagi ini guys. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan memberikan kita hidayahnya, memberikan kita taufiknya, hingga kita menjadi manusia yang berakal, yang punya hati, perasaan dan akhlak untuk membantu sama kita yang mengalami penderitaan, bencana kemanusiaan, dan bukannya malah tambah menzalimi mereka seperti orang-orang yang telah menzalimi mereka sebelumnya. Jangan tambah penderitaan mereka hanya karena kita merasa hidup kita juga susah. Ya, hidup kita susah. Tapi jangan karena itu kita jadi kehilangan iman kita, jadi kehilangan rasa kita, kemanusiaan kita untuk membantu sama kita yang membutuhkan. Sekian dulu video dari saya guys. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.